Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa man tamassaka bi sunnati wa tariqatihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat sekalian jemaah salatul maghrib, rahimani wa rahimakumullah, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat karunia dan keutamaan yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga segala aktivitas dalam keseharian kita seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan apa-apa yang telah kita rencanakan sebelumnya, baik yang terkait dengan persoalan ma'isyah atau kehidupan kita di dunia ini, ataupun terkait dengan ibadah, terkait dengan agama dan akhirat. Seluruhnya kita dapat laksanakan dengan bantuan dan fasilitas berupa nikmat dan karunia dari Allah. Olehnya tidak boleh kita putus-putusnya untuk senantiasa bersyukur dengan lisan kita, dengan hati kita. Kita mengakui seluruhnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita mempergunakan setiap nikmat tentu di jalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Dan melanjutkan pembahasan kita dalam tafsir juz Ammah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di surah Al-Buruj, surah ke-85 dalam urutan mushaf. Surah yang disepakati oleh para ulama sebagai makkiyah, yang berisi 22 ayat. Dan di pertemuan sebelumnya juga kita sudah menyebutkan sampai dengan ayat yang ketiga terkait dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah dengan apapun dari makhluknya, dan sebaliknya kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah atau dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Was-sama'i zatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Itulah sumpah yang mengawali surah Al-Buruj. Dan ini sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu. Kemudian di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Ini merupakan jawabul qasam, kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan hadhil jumlatu jawabul qasam. Kalimat ini atau firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah jawaban dari sumpah atau al-muqsamu alaih. Kalau al-muqsamu bihi sudah di awal. Kembali saya mengingatkan bahwasanya ketika Allah bersumpah tentu ada penekanan-penekanan
terkait dengan apa yang akan disebutkan dalam isi atau jawaban dari sumpah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kutila, isim majhul. Kutilah maknanya lu'ina atau halakah atau uhlika. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan uhlika, yang lain mengatakan lu'ina. Kutila artinya sebenarnya dimatikan, dibinasakan. Mereka yang menafsirkan dengan uhlika itu semakna, dibinasakan, dihancurkan. Yang lu'ina itu dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang demikian? Ashabul ukhdud. Ashab jamak dari kata sahib. Ukhdud jamak dari kata akhadid. Sahib pemilik atau yang memiliki, yang punya, dan yang semakna dengan itu. Ukhdud jamak akhadid. Akhadid semacam galian atau parit. Parit ya bahasanya atau bagaimana? Nah, menggali di tanah, berlubang, memanjang. Itu namanya akhadid, jamaknya ukhdud. Itu juga mengisyaratkan bahwasanya parit atau terowongan atau galian yang mereka buat itu bukan galian yang pendek, tapi membentang dan panjang. Allah Subhanahu wa taala melaknat dan mendoakan kebinasaan kepada orang yang membuat parit atau galian yang dikenal dengan ashabul ukhdud. Siapa mereka yang disebut dengan ashabul ukhdud? Kata Syekh Muhammad bin Saleh, hum qaumun kuffar ahraku al-mu'minina bin nari. Mereka itu kaum dari kalangan kafir yang mereka ukhriku atau ahrakul mu'minina bin nar. Mereka membakar hidup-hidup kaum mukminin dengan api. Nah, wa qad waradat qasasun muta'addidatun fi haula'il qaum minha syai'un fi Syam wa minha syai'un fil Yaman. Kata beliau rahimahullahu taala, banyak kisah yang menyebutkan, yang menceritakan siapa itu ashabul ukhdud, yang mereka ini membakar kaum mukminin hidup-hidup. Sebahagian kata beliau mengatakan itu berasal dari negeri Syam, sebahagian yang lain itu berasal dari Yaman. Dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau juga mengisyaratkan demikian. Dan di antara yang beliau sebutkan adalah asar atau ucapan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya itu adalah qaumun min Bani Israil, salah satu kaum atau kaum dari kalangan Bani Israil. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam Sahih Muslim dari hadis Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu itu disebutkan siapa itu ashabul ukhdud, atau bagaimana awal mula sampai ada dari kalangan kaum kafir yang membuat galian atau parit yang panjang, kemudian membakar kaum mukminin di situ dalam keadaan hidup-hidup. Nah, Suhaib menceritakan radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malakun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira qala lil mulki inni qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman u'allimuhu as-sihra. Kata Nabi, dahulu ada seorang raja. Ini mengisyaratkan bukan di zaman beliau. Nah, bukan di zaman beliau. Ada seorang raja sebelum kalian, yang raja tersebut memiliki seorang tukang sihir.
memiliki tukang sihir yang tukang sihir tersebut sudah beranjak tua, sudah mulai dimakan usia. Karena ia sudah mulai dimakan usia, ia meminta kepada raja dan mengatakan bahwa saya sudah tua, fab'ats ilayya gulaman u'allimuhu as-sihra. Tolong utus, kirim kepada saya seorang gulam, seorang pemuda yang masih belia. Tujuannya apa? Supaya saya bisa ajarkan dia sihir. Supaya saya bisa ajarkan dia sihir. Dia ingin menurunkan ilmunya, ya, ilmu sihirnya. Fab'atsa ilaihi gulaman yu'allimuhu. Maka raja pun mengutus atau mengirim seorang remaja yang masih belia, ya, untuk diajarkan sihir. Fakana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Fakana idza ata as-sahira marra birrahib wa qa'ada ilaihi fa idza ata as-sahira darabahu. Ternyata jemaah sekalian, si pemuda yang masih belia ini yang diutus untuk mempelajari ilmu sihir dari si tukang sihir, untuk menempuh perjalanan menuju ke tukang sihir, sebelum sampai ke tukang sihir ternyata dia bertemu dengan seorang rahib, pendeta. Dia bertemu dengan seorang pendeta. Dia bertemu, singgah, duduk, mendengarkan ucapan, nasihat dan wejangan si pendeta itu. Itu sebelum sampai ke gurunya, tukang sihir. Nah, yang terjadi jemaah sekalian, ketika ia sampai ke tukang sihir dalam keadaan terlambat, ia dipukul. Ia dipukul. Nah, kenapa? Ia datang terlambat berguru ilmu sihir. Nah, fasyaka dzalika ila rahibi faqal. Maka si pemuda belia ini mengeluhkan hal itu kepada rahib, kepada pendeta. Dia mengatakan, idza khasyita sahira faqul habasani ahli wa idza khasyita ahlak faqul habasani as-sahiru. Kalau kamu khawatir dengan si tukang sihir akan memukulmu, sampaikan, saya lambat datang itu disebabkan keluarga saya. Keluarga saya. Maksudnya ada halangan di keluarganya sampai dia terlambat datang. Dan kalau kamu khawatirkan keluargamu, maka sampaikan kepada keluargamu bahwa yang menahan kamu itu adalah tukang sihir. Nah, bisa dipahami ya sampai di sini? Baik. Ini haditsnya cukup panjang dan ashabul ukhdud di akhir sekali. Nah, fa bainama huwa kadzalik iz ata ala dabbatin azimatin qad habasatin nas. Seiring perjalanan waktu, si pemuda ini belajar ilmu sihir sambil belajar juga sama si pendeta. Jadi di waktu yang bersamaan dia punya dua guru. Apa istilahnya kalau zaman sekarang? Guru apa namanya? Bukan, apa itu? Penasehat spiritual. Itu istilah kerennya sekarang. Di waktu bersamaan dia punya dua guru spiritual, penasehat spiritual. Satu tukang sihir, satu pendeta. Nah, ini si pemuda belia. Nah, seiring perjalanan waktu, suatu waktu atau suatu ketika, dia melihat di jalan ada dabbatin azimah, hewan yang sangat besar. Hewan yang sangat besar ini kada habasatin nas, menghalangi manusia. Manusia tidak bisa berlalu, manusia takut tidak bisa lewat di jalan. Nah, faqala al-yawm a'lamu as-sahiru afdalu amir rahibi afdal. Maka dia katanya, hari ini saya mau buktikan yang mana ajarannya yang paling hebat. Apakah ajarannya tukang sihir atau ajarannya si pendeta? Kalau orang Makassar bilang, saya mau coba baca-bacana ini. Yang mana baca-bacana yang paling mapape? Baca-bacanya si tukang sihir atau baca-bacanya
Siapa itu? Si pendeta. Nah, maka fa'akhadha hajaran faqal Allahumma in kana amrul rahib ahabbu ilaika min amris sahir faqtul hadhihi dabbah. Maka dia pun ambil batu. Dia mengambil batu sambil berdoa, Allahumma in kana amrul rahib ahabbu ilaika min amris sahir. Ya Allah, kalau memang ajarannya si pendeta ini lebih engkau sukai, lebih engkau cintai dibandingkan ajarannya tukang sihir, maka faqtul hadhihi dabbah. Dengan batu ini maka matikanlah si binatang yang sangat besar itu. Itu doanya itu si pemuda. Nah, kemudian yang jemaah sekalian rahimahumullah, faramaha faqatalaha. Dia pun melempar dengan batu itu yang menyebabkan binatang yang sangat besar tersebut mati. Wa madhan nas, manusia pun terbebas, bisa lagi berlalu lalang, bisa lagi lewat dan seterusnya. Fa'ata rahiba fa akhbarahu faqala lahu rahib ay bunay anta al-yawma afdalu minni. Setelah kejadian itu dia pun mendatangi si pendeta dan menyampaikan tentang peristiwa itu. Maka apa kata pendeta tersebut? Ia mengatakan, iya bunai, wahai anakku, antal yawma afdalu minni. Hari ini itu kamu jauh lebih hebat dari saya. Nah, kamu lebih hebat dan lebih utama dari saya. Qad balaga min amrika ma ara wa innaka satubtala fa in butulait fala tadullu alaih. Engkau telah mencapai jenjang yang saya tidak bisa sampai ke sana. Paham maksudnya ya? Artinya kalau rahib dalam posisi seperti tadi berhadapan dengan binatang yang besar, belum tentu rahib itu yakin. Belum tentu si pendeta yakin, tapi si pemuda belia ini dengan keyakinannya. Makanya kata gurunya, kamu lebih hebat dari saya, jago mantongko nak. Nah, tapi kata beliau memberikan nasihat, wa innaka satubtala. Iya. Suatu saat kamu pasti akan mendapatkan ujian-ujian, cobaan-cobaan. Dan kalau kamu mendapatkan ujian, cobaan, jangan coba-coba kamu menunjuk saya bahwa saya ini gurumu. Jangan. Nah, jangan bawa-bawa beliau. Begitu katanya. Kana al-gulamu yubri'ul akmaha wal abrasa wa yudawin nas min sa'iril adawah. Pemuda tersebut akhirnya tumbuh dan berkembang dan mampu mengobati segala jenis penyakit. Sampai ia mampu mengobati orang yang buta, orang yang punya penyakit lepra, dan hampir seluruh penyakit dia mampu sembuhkan. Ini si pemuda belia. Nah, fasami ajalisun lil malik kana qad amiya fa atahu bi hadaya katsiratin faqala ma ha huna ma ha huna laka ajma'u in anta syafaitani. Maka berita itu terdengar sampai ke teman sahabat raja, yang sahabat raja tersebut buta. Maka sahabat raja yang buta ini mengumpulkan banyak hadiah untuk diberikan kepada si pemuda belia. Tujuannya apa? Supaya si pemuda ini mengobati dia. Nah, dan dia mengatakan demikian. Hahuna laka ajma'u. Ini saya sudah kumpulkan hadiah. In anta syafaitani. Kalau kamu memang bisa mengobati saya, bisa menyembuhkan saya. Faqal, maka pemuda itu mengatakan, inni la ashfi ahadan. Maaf. Tabi. Saya tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa. Nah, saya tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa. Innama yashfi Allah. Yang menyembuhkan itu Allah. Lihat, ini ya. Iya, sebenarnya ini bisa jadi teladan buat kita. Mereka-mereka yang punya kelebihan, skill apapun, di bidang pengobatan, termasuk yang sekarang lagi booming itu ruqyah. Nah, ya. Jangan coba-coba merasa ujub, pede alias padende dalam dirinya. Subhanallah, hebat mantong saya. Saya bisa. Nah, makanya
Iya, para ulama itu menasihatkan kita, iya. Naam, sebelum masuk ke bidang ruqyah itu, antum punya akidah itu mesti betul-betul kuat dan kokoh. Tidak asal-asalan. Para ulama menceritakan dahulu Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim, seandainya beliau tidak punya kekokohan dari sisi akidah, beliau tergelincir. Padahal itu dalam pandangan manusia biasa. Iya. Syekhul Islam pernah meruqyah seseorang, dan jin yang di dalam tubuh orang tersebut, iya, sudah menggelepar. Tapi dia mau keluar dengan alasan, saya mau keluar karena menghormati Anda. Anda orang hebat. Anda Syekhul Islam. Iya. Saya mau keluar karena menghormati Anda. Tapi Syekhul Islam memukul. Dia pukul itu si jin. Jangan. Anda keluar karena Allah. Saya bukan siapa-siapa. Nah, itu lihat pintu masuknya syaitan bisa membuat kita ujub, pede, bangga. Padahal tidak ada apa-apanya kita ini tanpa firman Allah. Yang membuat dia keluar itu Allah, bukan siapa-siapa. Kita hanya jadi penyebab. Kadang tanpa kita juga dia bisa sembuh. Nah, jemaah sekalian, demikian pula pemuda ini. Yang menyembuhkan itu Allah. Padahal banyak saksi, dia bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang punya penyakit lepra, penyakit yang lain, banyak saksi. Tapi beliau selalu menyandarkan kepada Allah. Naam. Fa in anta amanta billahi da'autullaha fasyafaq. Beliau kasih persyaratan. Pemuda belia itu mengatakan, jika kamu mau beriman kepada Allah, saya akan